Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ahadukum ala ta'atihi fi kulli waqti la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjauhi apa yang telah dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan dasar inilah kita akan meningkatkan ketakwaan kita dengan amal ibadah kita, sehingga kita akan melaksanakan di berbagai tempat waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu waktu sholat duhur, sholat asar, sholat isya, subuh, maghrib dan lain sebagainya. Kalau toh kita di sini mengharapkan kesuksesan, yaitu kita percaya dengan kehendak ilahi Rabbi, maka Allah telah memberikan begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, tetapi kita jarang suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, bila mana ada orang yang telah berhasil, bila mana ada seseorang yang telah sukses, dia tidak akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, kenapa saya diberi kesuksesan? Ya Allah, kenapa saya diberi keberhasilan?" Tapi ketika ditimpa musibah, dia selalu merasa menyesal, merasa sakit hati, merasa tersinggung, bahkan berkata, "Ya Allah, kenapa saya diuji? Padahal saya ini orangnya baik, padahal saya sholat, saya menjaga dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, tetapi Allah telah memberikan kepada waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu kita telah menjalankan sholat 5 waktu diantaranya. Disitulah kita banyak-banyak berdoa untuk mengharapkan kesuksesan, yaitu dari ilahi Rabbi. Bahkan insya Allah tidak ada yang ditolak doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu doa akan dihadapkan di hadapan Allah yang sering kita ucapkan, yaitu di antara dua sujud. Hebatnya sedoa di antara dua sujud, yaitu Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kerap diucapkan hingga sedang membaca doa tersebut, banyak di antara kita yang tak merasa sedang berdoa, memohon, meminta, sehingga duduk di antara dua sujud dilakukan dengan cepat-cepat tanpa tumak nina, dan terkesan tidak sopan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak punya etika dalam memohon, tidak punya etika dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara doa Rabbighfirli, ampunilah aku ya Allah. Wahai Tuhan, ampunilah dosaku, dosa yang sengaja, dosa lahir, dosa batin, dosa yang menganiaya diri sendiri. Dosa adalah beban yang menyebabkan kita berat melangkah untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa hati kita merasa berat melangkah kepada kebaikan. Yang selanjutnya, Rabbighfirli warhamni, kasihanilah aku, sayangilah aku, sayangilah diriku. Kalau diri kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup akan merasa tenang, karena dengan kasih sayangnya akan mendapatkan dicapai semua cita-cita. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dengan kasih sayang Allah, nafsu kita akan terbimbing, nafsu kita akan terdidik ke arah yang lebih baik. Wajburni, cukupkanlah kekuranganku, tutuplah segala kekuranganku. Banyak sekali kekurangan kita. Kita kurang bersyukur, kita kurang sabar, kita kurang menerima kenyataan, mudah marah, pendendam dan lain sebagainya. Kalau kekurangan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi manusia yang sebenarnya, yaitu menjadi manusia yang sehat dan sejahtera. Ma'asyiral muslimin, wajburni warfa'ni, angkatlah derajatku, tinggikanlah derajatku. Kalau Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita, maka tidak ada manusia atau makhluk yang boleh menghinakan. Warfa'ni warzukni, warzukni, berilah rizkiku, berilah aku rizki. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita memerlukan rizki. Allah Subhanahu wa taala mampu mendatangkan rizki yang tidak disangka-sangka dan tidak ternilai banyaknya. Wahdini, berilah petunjuk, berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku bimbingan ke jalan yang benar, yang dapat menyelamatkan hidup di dunia dan hidup di akhirat kelak. Kita bukan hanya minta petunjuk hidayah yang berkaitan dengan agama, tetapi kita juga minta petunjuk agar terhindar dari mengambil keputusan yang dianggapnya salah. Wa'afini, dan berikanlah aku kesehatan, kesehatan rohani dan jasmani. Apabila kita sehat, kita dapat menambah kebaikan dan manfaat, serta kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Wa'afini wa'fu anni, berilah aku ampunan, aku mohon kesalahan diampuni, dihapus dari catatan dosa. Dari doa tersebut diawali dan diakhiri dengan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar bersih dari dosa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita menurut logikanya, doa tersebut pasti terkabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara dua sujud sebelum kita mengucapkan salam, ada doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Itulah 4 doa yang akan mengarungi kita di dunia dan di akhirat. Selainnya akan ikut, sehingga kita akan mendapatkan kesuksesan dunia maupun kesuksesan akhirat. Doa tersebut pasti terkabul. Yang menjadi persoalan di mana hati dan pikiran kita ketika kita berdoa dan tidak hafal arti serta maknanya, menghayati dan menjiwai dan untuk tadabbur makna-makna dari bacaan sholat,
Padahal bacaan tersebut sangat hebat dan masih banyak orang yang sering tergesa-gesa untuk melaksanakan doa-doa tersebut, yang mana sepatutnya perlu tumaknina, perlu tenang dengan menghayatinya betul-betul dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين أحمده سبحانه وتعالى حمدا عظيما معترف بشكل اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولازموا الصلاة على خير الخلق عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لنبيه وتعظيما فقد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي والأول وعلى آله وصحبه ومن والاه وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابه والنبي أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر جيوش المسلمين وساكر الموحدين اللهم عليك كفرة المشركين أعداءك أعداء الدين آمين يا مجيب السائلين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضلكم ولا ذكر الله أكبر.